Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 242. Kiana pun langsung membuka pesan tersebut. Loh, ini kan lokasi rumah Pak Angga. Ada apa ya? Kata Viana. Kemudian Viana pun langsung membalasnya. Kamu jangan kemana-mana ya, kata Viana, yang menulis pesan WhatsApp-nya. Siska pun mengiyakannya. Selepas itu, Viana langsung pamit sama ibunya Siska untuk pergi lagi. Sementara orang yang disuruh oleh Pak Fajri, dia sudah tiba di rumah Pak Fajri untuk melaporkan sebuah informasi yang didapatkan tadi sore. Setibanya di sana, dia langsung berkata, "Maaf Pak, tadi saya ikuti orang yang tadi sore berbicara sama Non Viana. Terus bagaimana? Kamu mendapatkan informasi apa?" Kata Pak Fajri. "Saya mendapatkan alamatnya," kata orang tersebut. Kemudian, dia pun menyebutkan alamat lengkapnya. Berarti dia bukan asli sini. Kalau emang benar, kalau dia tinggal di rumah kontrakan tersebut, kata Pak Fajri. Kemungkinan besar seperti itu Pak. Kalau dia asli sini, mana mungkin ngontrak, pasti punya rumah sendiri, meskipun rumah orang tuanya. Iya benar, kata Pak Fajri. Kenal di mana putriku itu? Bisa-bisanya kenal sama seorang office boy. Apa nggak ada cowok lagi gitu? Sampai harus berpacaran dengan office boy, kata Pak Fajri, yang berkata-kata dalam hatinya. Sudah panggil teman-temanmu, culik dia, dan bawa ke kantor, kata Pak Fajri. Baik Pak, akan saya laksanakan perintah Bapak. Kemudian, dia pun menghubungi teman-temannya untuk menculik Apandi. Padahal, dia sendiri masih belum tahu jelas dengan wajah Apandi, karena melihatnya dari kejauhan. Namun, dia tetap menjalankan tugas untuk menculik Apandi. Setelah teman-temannya dihubungi, dia pun langsung bergegas pergi menuju ke lokasi yang ditujunya. Sementara Viana, dia baru saja tiba di pintu masuk perumahan elit. Namun, karena Viana sudah dikenali oleh satpam perumahan, jadi Viana tanpa menunjukkan KTP atau SIM lagi, dia langsung dipersilahkan oleh satpamnya. Viana pun masuk ke perumahan elit tersebut. Di sana, melihat Siska yang sedang duduk di samping jalan dekat rumah Pak Angga. "Kamu ngapain di sini? Dan ada hal penting apa yang mau kamu sampaikan?" kata Viana. Kemudian Siska menyahut, "Mbak Viana masih ingat nggak dengan seorang pria office boy yang bernama Apandi itu?" "Ingat kok sis," kata Viana dalam hati. "Dia kan cowok gue. Masuk akal nggak sih kalau Mas Apandi masuk ke sini? Masa seorang office boy kenal dengan Pak Angga? Saya saja yang jabatannya lebih tinggi dari dia, tidak begitu akrab dengan sang bos besar. Kok sepertinya dia kenal dan akrab sama Pak Angga ya?" kata Siska. "Ya jelas kenal lah sis. Secara Mas Apandi kan karyawan beliau, tentu saja kenal," kata Viana. "Coba Mbak Viana pikir, masa iya dia masuk ke sini, ke rumah Pak Angga, tanpa tekan tombol alarm, tanpa ditanya oleh security? Dia langsung dibukakan pintunya. Apa itu nggak aneh? Tentu hal itu membuatku aneh. Mana mungkin security langsung buka saja? Kalau bukan karena mereka mengenali Mas Apandi," kata Siska, yang mulai curiga tentang jati diri Apandi. Dulu Viana ya yang curiga dengan Apandi. Sekarang Siska hehehe. Lalu Viana menyahut dan menjelaskannya agar dia tidak lagi curiga dengan Apandi. "Baik sini, saya jelasin. Mas Apandi seorang office boy di perusahaan Pak Angga yang namanya office boy. Bisa saja disuruh atasannya untuk membawa dokumen perusahaan ke rumah Pak Angga, dan tentu saja atasan di kantor itu sudah menelpon Pak Angga perihal kedatangan Mas Apandi. Nah, selepas itu Pak Angga menyuruh security untuk menunggu kedatangan seorang office boy yang akan datang ke rumahnya. Jadi, si security itu tentu saja kenal dengan Mas Apandi, tapi bukan dengan Mas Apandinya.
Akan tetapi, dia kenal, karena baju seragam, yang dipakai oleh Mas Apandi. Makanya, begitu ke sini, security rumah ini, tidak menanyakan apa-apa ke Mas Apandi. Sebab, dia sudah kenal dengan seragam, yang dipakainya, kata Viana, yang menjelaskan ke Siska, agar Siska, tidak lagi curiga, dengan identitas Apandi. Masuk akal juga sih Mbak. Terus, kalau gitu, berarti Mas Apandi ini, adalah office boy sungguhan ya? Tanya Siska. Ya, iyalah sis. Masa iya, office boy bohongan, pakai seragam office boy, kata Viana, sambil nyandain si Siska. Setelah Siska yakin, dan tidak curiga lagi, sama si Apandi, kemudian, Viana pun mengajaknya pulang, karena suasana hari, yang sudah malam. Sis, hari sudah larut malam nih. Lagian, kamu kan masih sakit, belum sembuh total, lebih baik kita pulang saja. Oh ya, ibumu juga, menyuruhku, agar kamu segera pulang, kata Viana. Baik Mbak, ayo kita pulang, kata Siska. Lalu mereka pun, memutuskan untuk pulang, ke rumahnya masing-masing. Sementara orang suruhan Papa Jri, dia baru saja, tiba di rumah kontrakan. Benar ini rumahnya, kata salah satu temannya. Iya benar, ini rumahnya, ayo kita buka pintunya. Dan langsung sekap pakai ini. Ini sudah dikasih obat bius. Baiklah, kita langsung saja beraksi, ucapnya. Kemudian, mereka langsung menjalankan aksinya. Setelah membuka pintunya, dengan kunci ganda, yang sudah disiapkan, lalu langsung masuk ke dalam. Di sana, ada Yudi yang sedang menonton TV, yang hanya seorang diri. Lalu mereka, langsung membekap hidungnya, hingga pingsan. Selepas itu, dia pun langsung membawanya keluar. Aksinya berjalan dengan lancar. Setelah menjauh dari tempat tersebut, dia pun menghubungi Papa Jri, agar segera ke kantor, sebab, dirinya sudah berhasil membawa orang tersebut. Setibanya di perusahaan, Yudi pun terbangun, dari pingsannya. Namun, saat dia sadar, ada yang aneh, karena, dirinya tidak bisa melihat apa-apa. Sebab, matanya ditutup dengan kain hitam. Selain itu, tangannya juga diikat. Ini Pak orangnya, kata salah satu orang, yang membawa Yudi, sambil mendorong Yudi, hingga tersungkur. Lalu Pak Fajri berkata, buka penutup wajahnya. Baik Pak, lalu membuka penutup wajah tersebut. Namun, Pak Fajri itu, sepertinya mengenali Yudi. Kemudian dia pun teringat, bahwa orang yang ada di hadapannya itu, adalah salah satu orang, yang pernah menabrak mobil Pak Fajri. Lalu Pak Fajri berkata, bukankah kamu itu adalah orang yang dulu, yang pernah menabrak mobilku? Kata Pak Fajri. Loh, kok saya ada di sini? Dan Bapak ini, yang punya mobil mewah itu kan? Yang tidak sengaja, kami tabrak saat rem motorku blong. Oh ya, bukankah, kata teman saya, bahwa permasalahannya sudah selesai Pak, dan sudah diganti rugi semuanya. Kenapa sekarang, saya diculik seperti ini? Kata Yudi. Pak Fajri pun terdiam. Berarti office boy itu, adalah putra sahabatku. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.